Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas kembali tax basics, dasar-dasar pajak yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Kita akan mengupas pengenalan terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Oke guys, terima kasih sudah like dan share. Oke, sebagai apresiasi pembuatan video ini guys, mohon subscribe. Oke, baik, selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan pemungutan PPh pasal 22 guys, itu adalah pajak yang dipungut oleh badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Oke, kita akan lihat apa saja kegiatan usaha di bidang lain ini. Oke guys, itulah pemungutan PPh pasal 22. Subjek pemungut PPh pasal 22 guys, dan objek pemungutan PPh pasal 22 itu saling terkait erat. Karena atas objek pajak tertentu akan dipungut oleh subjek pajak tertentu. Nah, ada peraturan guys di pajak ya, terkait dengan pelaksanaan dari pasal 22 Undang-Undang PPh. Disebutkan di sini ya, subjek dan objek PPh pasal 22 itu adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral, logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Kedua, bendahara pemerintah atau kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Lalu yang keempat, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Oke. Lalu yang kelima guys, badan-badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya yang meliputi BUMN, badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya.
dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Oke, di sini ada banyak ya guys, ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elmusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Raja Wali Musindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading dan Distribution, lalu juga ada PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal PT Kemas Surabaya, PT Indonesia Comnet Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Nah, dalam hal badan tertentu yang tadi dimiliki langsung oleh BUMN, di atas ternyata melakukan perubahan nama badan usaha. Maka badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Dan ternyata tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN. Maka badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Itu tadi yang kelima guys, paling banyak memang. Ya, BUMN dan beberapa anak yang tadi disebutkan ya, anak-anaknya BUMN, atau juga BUMN yang mengalami restrukturisasi. Kan sekarang lagi banyak ya, yang ada yang digabung-gabung gitu ya. Ada juga yang dalam proses guys. Oke, yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Lalu yang ketujuh guys, ATPM, agen tunggal pemegang merek, atau APM, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Lalu juga produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Lalu yang ke-9 ada badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Dan nomor 10 guys, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Lalu yang ke-11, badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Dan terakhir, wajib pajak badan tertentu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, jadi kalau kita lihat lebih lanjut ya guys, ya subjek dan objeknya ini jadinya seperti ini guys. Jadinya seperti begini. Oke. Nah, ini dia. Ya, jadi ada PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 ini peraturannya guys, PMK 34, PMK 010 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 110, PMK 010 2018. Oke, ada 4 ya guys. Kalau dipilah-pilah berdasarkan isunya ada 4. Yang pertama PPh 22 atas impor, ya. Oke. Di sini objeknya adalah impor, pemungutnya adalah Bank Devisa DJBC. Lalu ada ekspor barang tambang, lalu atas pembelian barang, nah ini mereka semua guys, objeknya pembelian barang, pemungutnya ini mereka semua tadi sudah disebut ya, KPA, kemudian pejabat penerbit surat perintah membayar, benda pengeluaran, bisa eksportir tertentu, BUMN, termasuk BUMN, nah anak perusahaan BUMN, juga hasil restrukturisasi ya. Lalu juga PPh pasal 22 atas penjualan barang, oke, industri tertentu, kemudian BBM gas pelumas, oke, dan yang terakhir tadi penjualan barang sangat mewah. Nah, ini semua guys,
Nanti kita akan pilah-pilah dalam beberapa video, gitu ya. Kita akan bahas satu persatu, guys, seperti apa nih. Jadi bisa jadi akan dipecah-pecah ya. Oke, jadi demikian, guys. Untuk mengenal dulu apa sih PPh pasal 22 dan siapa yang memungut dan apa yang dipungut. Oke, mungkin begitu saja. Ya, terima kasih telah menyaksikan Andrik Channel. Oke, guys, terima kasih juga sudah like dan share. Oke, untuk menambah motivasi saya dalam membuat video pajak ini, guys, mohon subscribe biar saya tetap semangat membuat video-video terkait dengan pajak. Oke, guys, saksikan PPh pasal 22 berikutnya di video yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.